Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran untuk IPA. Kali ini kita akan membahas tentang menuju masyarakat yang sehat di tema 6F. Di sini kita akan membahas tentang hubungan ciri pubertas laki-laki dan perempuan dan kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian yang pertama menyebutkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan. Kemudian muatan imtak untuk materi ini itu ada pada surah Al-Mu'min ayat 67. Kita masuk saja ke materinya. Ini adalah masa perkembangan dan pertumbuhan setelah fase kelahiran. Di sini yang pertama itu ada fase bayi dan balita. Yaitu di sini ada fase pertumbuhan organ pada manusia dari organ panca indera dan juga organ alat gerak, ya. Kemudian fase kedua yaitu masa anak-anak, yaitu masa lanjutan dari fase bayi dan balita pada usia 5-11 tahun. Di fase ini bisa kemudian terjadi perkembangan pada fungsi organ seperti alat gerak berupa kemampuan untuk berjalan, berlari, kemudian kemampuan untuk misalnya berbicara dan melakukan gerak aktif. Kemudian yang ketiga yaitu masa remaja, merupakan peralihan dari usia anak-anak ke dewasa pada usia 12-16 tahun. Ya, ini biasanya disebut juga dengan masa prabalik atau masa pubertas. Ini ditandai dengan perkembangan organ pada manusia yang berkaitan dengan alat reproduksi. Yang keempat ada yang disebut dengan masa dewasa, yaitu perkembangan dan pertumbuhan fisik yang secara sempurna, yaitu organ fisik itu sudah misalnya untuk tinggi badan itu sudah mencapai batas pertumbuhannya, ya. Kemudian ini juga ditandai dengan perkembangan dari segi tingkat berpikir yang kemudian dalam hal bersikap. Itu tanda fase pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa. Kemudian berikutnya masa tua atau manula atau lansia. Ini menunjukkan adanya penurunan perkembangan fungsi pada organ, misalnya pada panca indera terjadi penurunan fungsi misalnya untuk mata dan pendengaran, ya, dan kekuatan fisik itu juga sudah mengalami pengurangan. Nah, sekarang kita memasuki masa ciri-ciri usia balik atau usia pubertas pada laki-laki dan perempuan. Di sini kita akan lihat perbedaan dan persamaannya. Kita bahas yang pertama untuk yang laki-laki. Yang pertama ada tumbuh jakun, ya, di bagian leher itu ada jakun untuk laki-laki. Kemudian yang kedua itu suara semakin berat atau besar. Kemudian tumbuh kumis. Kemudian mudah berkeringat dan bau badan. Kemudian mudah tumbuh jerawat. Kemudian otot semakin membesar atau dada semakin membidang. Ini ciri sekunder untuk laki-laki, yaitu tanda yang bisa kemudian kita lihat pada laki-laki pada
saat dia sudah memasuki usia pubertas. Kemudian untuk perempuan, ciri sekundernya yang pertama, ya ini adalah ciri primer. Untuk haid pertama itu adalah ciri primernya. Ciri sekundernya yaitu suara lebih lembut, kulit menjadi lebih halus, mudah berkeringat dan bau badan, kemudian mulai juga muncul jerawat. Ya, jadi ini adalah ciri yang ada pada laki-laki dan perempuan. Persamaan ciri sekunder untuk laki-laki dan perempuan yaitu kelenjar keringat yang memproduksi keringat semakin banyak, ya, sehingga bisa memicu terjadinya bau badan jika kemudian tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian mudah tumbuh jerawat, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa perlakuan yang penting untuk diperhatikan pada masa pubertas. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana menyikapi masa balik atau masa pubertas itu. Nah, di sini yang pertama bahwa perubahan fisik yang terjadi pada diri kita sebagai manusia itu bukanlah suatu hal yang salah. Jadi itu semua adalah ketetapan dari Allah. Jadi itu merupakan anugerah dari Allah yang harus kemudian kita syukuri. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian tanda-tanda sekunder itu kemudian muncul, maka alangkah baiknya kita sebagai anak itu kemudian berkonsultasi atau bertanya kepada orang tua tentang perubahan yang terjadi, sehingga orang tua bisa mengarahkan kepada anak bagaimana cara mengatasi atau mengambil sikap pada saat kemudian hal ini terjadi. Kemudian yang ketiga, pada masa balik terjadi perubahan sistem pada tubuh, ya, sehingga lebih baik untuk kemudian banyak berolahraga dan istirahat, dan hal itu bisa mengurangi kemudian terjadinya tingkat emosi yang tinggi dan mudah menghilangkan stres. Kemudian yang keempat, karena kelenjar keringat itu menghasilkan keringat yang banyak atau berlebih, maka dianjurkan untuk menjaga kebersihan dengan cara minimal mandi 2 kali sehari. Ya, ini adalah hal yang perlu diperhatikan sebagai remaja. Kemudian perubahan pola hormon di dalam tubuh itu memicu perubahan emosional, sehingga perlu konsultasi kepada orang tua untuk belajar bagaimana kemudian mengendalikan diri atau mengendalikan emosi dengan baik. Nah, kemudian langkah-langkah positif yang bisa kemudian kita lakukan di sini adalah dengan cara memilih teman yang baik, melakukan hobi dan aktivitas yang baik, misalnya olahraga, ya, melukis dan lain-lain. Kemudian menggunakan gadget atau sarana seperti HP dengan bijak, ya, dalam melakukan aktivitas. Kemudian mematuhi nasihat orang tua, ya, dan tidak terbawa emosi, supaya sikap dan perilaku akan tetap kemudian terkontrol dengan baik. Nah, itulah materi kita untuk kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.